Ardiansyah, spesialis paru. Hari ini saya mencoba memperkenalkan satu skill untuk yang biasa dipakai dokter umum di bidang respirasi, yaitu skill fungsi cairan pleura. Kegunaan dari skill ini adalah mengambil cairan pleura sebagai sampel untuk diperiksakan bakterinya, sitologinya, kemudian sebagai terapi breathing pada pasien-pasien efusi pleura masif. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat yang digunakan. Yang pertama itu squid ukuran 50 cc dan void ukuran 5 cc untuk kita gunakan nanti di anestesi. Kemudian bahannya seperti disinfeksi, alkohol, kemudian iodine povidone, anestesi lokal kita pakai lidocaine, plaster, infuset atau blood set, vena catheter, dan three-way. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, terlebih dahulu kita meminta informed consent terhadap pasien, persetujuan tindakan terhadap pasien dan keluarga pasien, menjelaskan prosedurnya, kemudian dampak yang bisa terjadi atau dapat terjadi pada tindakan tersebut. Setelah pasien menandatangani informed consent, kemudian kita mempersiapkan alat. Pertama, kita ambil three-way squid 50 cc yang disambungkan ke three-way seperti ini. Kemudian kanul yang kita telah gunting dari transfusi set atau blood set sambungkan ke three-way juga seperti ini. Ujungnya sambungkan ke botol kosong untuk sebagai pembuangan dari cairan pleura tersebut. Setelah kita persiapkan alat, kemudian kita persiapkan pasien. Pertama, pasien kita posisikan dengan duduk ataupun baring setengah baring. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisis untuk menentukan titik fungsinya. Titik fungsi yang paling baik itu di linea aksila posterior. Setelah kita menentukan titik fungsinya, pemeriksa atau instruktur itu melakukan pemasangan APD, cuci tangan, pasangan spoon, kemudian pasang masker. Kemudian setelah itu kita lakukan disinfeksi ke area yang akan dilakukan fungsi dengan menggunakan betadine maupun alkohol secara sentrifugal. Setelah disinfeksi, kemudian kita lakukan pemasangan loop. Setelah itu kita lakukan prosedur anestesi dengan menggunakan lidocaine 1 ampul sampai dengan 2 ampul. Lokasi fungsi itu haruslah di atas di ICS, di mana lokasi harus di atas kosta. Posisi 2 jari harus berada letak di interkostalis atau ICS. Kemudian jarum yang akan kita tusukkan itu berada di tengah-tengah di antara 2 jari kita seperti ini. Jarum kita tusukkan sambil dengan infiltrasi lidocaine. Jarum tetap masuk. Setelah menembus rongga pleura, aspirasi cairan pleura secara perlahan sebanyak 5 cc. Kemudian cabut squid atau jarum dari lokasi tersebut. Setelah anestesi kita lakukan prosedural mengambil cairan pleuranya secara langsung dengan menggunakan abuket atau vena catheter ukuran 16. Tusukkan di area yang telah dianestesi di tempat yang pertama tadi hingga menembus rongga pleura. Jarumnya kita tarik, drainnya mendorong ke dalam. Kemudian kita sambungkan ke three-way yang telah disiapkan terlebih dahulu. Setelah tersambung, pastikan arah dari cairan yang ada di rongga dada itu searah dengan squid 50 cc ini. Aspirasi cairannya kita aspirasi sebanyak 50 cc.
dan kita buang ke arah botol yang kosong yang sudah disiapkan tadi. Prosedur ini kita lakukan berulang-ulang dengan maksimal pengambilan 1200 cc per kali pakai. Setelah cairan terasa cukup untuk diambil, cabut drainnya, kemudian bersihkan luka dengan alkohol, buka dup, kemudian tutup luka dengan kasa steril. Setelah kita mendapatkan cairan pleura, cairan tersebut akan kita periksakan sesuai indikasi. Apabila indikasinya infeksi, maka kita lakukan pemeriksaan smear, entah itu smear gram maupun smear BTA, atau kita kulturkan. Tapi kalau kita curiga ke arah keganasan, maka akan dilakukan pemeriksaan psikologi. Demikianlah tadi penjelasan skill fungsi cairan pleura. Semoga bermanfaat buat adik-adik Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.